Siapa yang pertama kali membangun Al-Aqsa? Ada yang tahu? Nabi Sulaiman. Ya, ada lagi. Yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa? Ibrahim. Sulaiman, Ibrahim. Ada lagi? Nabi Daud. Ya, Sulaiman, Ibrahim, Daud. Ya, enggak apa-apa. Hah? Musa. Ya. Oke, Sulaiman, Daud, Musa, Ibrahim. Ada lagi. Sebut aja siapa kek? Baik. Yang pertama kali membangun Ka'bah siapa? Hah, siapa yang nyebut Adam? Dapat hadiah. Ibu dari mana, Bu? Bekasi. Tepuk tangan buat dari Bekasi. Ada hadiahnya nggak ya? Hadiahnya ntar bocor di sana ya, di Mesir. Ya, Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali memberikan fondasi Ka'bah Baitullah. Nabi Adam. Ya. 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa. Karena jarak tahun antara Masjidil Aqsa dengan pembangunan Masjidil Aqsa dengan Baitullah atau Ka'bah ada 40 tahun. Lewat hadis At-Tabari. 40 tahun. Berarti yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ka'bah persegi 4 atau persegi apa? Kubus ya, kayak kubus itu ya. Kalau saja dikeker bahasa Inggris ya. Diteropong 10 kali lipat, itu persis seperti Masjid Al-Aqsa. Kalau diteropong 10 kali, bahkan lebih bisa seperti Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang di belakang kita Masjid Al-Aqsa. Mana Masjid Al-Aqsa? Kubah hitam. Kubah hitam. Oke, ini kubah hitam ya. Oke, ada lagi? Ini. Sepakat ini? Ya. Ini Masjid Al-Aqsa. Baik. Yang disebut Masjidil Aqsa adalah seluruh area Masjidil Aqsa yang mencapai 14 hektar. Itu Masjidil Aqsa. Di dalam area Masjidil Aqsa, di dalam area Masjidil Aqsa dan tembok-tembok ini, ya, itu berjumlah seluas 14 hektar. Di dalam Masjidil Aqsa sendiri atau area kompleks, sebutnya kompleks Masjidil Aqsa, ada 5 musola. Yang pertama adalah Masjid Qibli. Kiblat pertama umat Islam sebelum menuju ke Ka'bah adalah ke Masjidil Aqsa 16 bulan. Iya kan? Ya itu ini. Di sini. Ini namanya Masjid Qibli. Kiblat. Di bawahnya lagi, ada bawahnya 2 tingkat. Bawahnya namanya Masjid Qadim. Masjid lama. Qadim kan lama. Old mosque. Ya. Udah berapa nih? Udah 2. Geser sedikit ke kiri. Di sini ada musola namanya Marwani, di mana terdapat peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Marwani. Ya. Udah berapa? 3. Yang keempat, sebelah barat. Di sini ada masjid. Nih. Ada musola Buraq. Waktu Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Buraqnya diparkir di sini. Makanya disebut dan dibangun sebuah musola kecil namanya Masjid Buraq. Udah berapa? 4. Ini semua berkaitan dengan para nabi. Yang terakhir, yang kuning.
Qubbatus Sokhra. Ini yang orang kalau gambar selfie di sini pasti berebut. Karena ini menunjukkan Masjidil Aqsa menurut orang-orang Yahudi. Karena sebetulnya Masjid Aqsa seluruhnya, seluruh kompleks Masjid Aqsa. Nah, ada apa di sini? Di sini ada batu yang mengambang, tergantung. Namanya Qubbatus Sokhra, batu yang tergantung. Tergantungnya bukan tidak ada tepi. Ya, kalau jadi pada saat Nabi Muhammad SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Nabi Rasulullah berdiri di salah satu batu, kemudian naik ke atas ke langit. Saat itu batunya ngikut, tetapi di stop oleh malaikat. Batu tidak boleh ikut ke langit, sehingga batunya tergantung. Jadi seperti begini. Ini batu ketika naik di tengah-tengah baginda Rasulullah SAW, naiknya begini, tuh. Tetap kiri dan kanannya nempel. Nah, tengah-tengahnya nggak lubang. Nah, nanti kita bisa masuk ke dalam lubang ini. Iya, penting ke tengah lubang. Lubang ya. Nanti kita semua masuk ke lubang, terutama yang laki-laki bisa masuk ke sini. Ya. Nah, jadi ada berapa masjid? Ada 5. Ingat itu. Besok kita akan ke sana. Ya, kita akan ke sana ke 5-5-nya. Qubbatus Sokhra wajib. Kemudian Kibli, kita akan sholat di sana. Kemudian apa lagi? Marwani, wajib. Urah. 5. Ya, ingat tuh. Jadi nggak usah. Ya. Di Kibli. Ya. Kelima. Oke, itu ya. Jadi bayangannya area kompleks Aqsa seluas 14 hektar itu adalah semua Masjid Aqsa. Ya, kan disebutkan dalam hadis, sholat di masjidku 1000, di Masjidil Haram 100.000, di Masjidil Aqsa 500. Di mana dapat 500-nya? Seluruh kompleks. Mau di belakang, mau di depan, jadi tidak harus di sini. Imamnya memang di sini. Tapi nanti kita akan sholat di mana? Kita masuk sholat Jumat, ya. Grup yang Mesir besok dapat sholat Jumat di sini. Kita akan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Keutamaan Masjid Aqsa salah satunya adalah tanah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan min Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa allazi barakna. Allah akan memberikan keberkahan bukan saja ke Masjidil Aqsa, tetapi sekelilingnya. Itu surah Al-Isra. Kemudian baginda Rasulullah SAW menganjurkan kalau berpergian jangan kau paksakan bepergian kecuali 3 tempat. Masjidil Haram la tusaddul har illa ila thalath masajid. Jangan kau paksakan pergi untuk berkeliaran, bepergian kecuali ke 3 tempat. Pertama Masjidil Haram di Mekah, kedua Nabawi, ketiga Aqsa. Kenapa harus takut? Rasulullah yang ngomong. Masih tidak hidup? Berani? Ya, itu jadinya ya. Jadi kalau Rasulullah sudah menganjurkan hal tersebut, kenapa harus takut? Justru dengan kondisi itu kita harus selalu sering datang ke sana. Kenapa kita sering ke sana?